Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan penolong bagi kita dalam mengetahui kehendak Tuhan di tengah perjalanan kita bersama Tuhan di dalam dunia ini. Saya akan membaca nats kita Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Masih belajar tentang dimensi doa, dan hari ini kita belajar menyatakan segala hal dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, dalam banyak hal kita sungguh menyadari bahwa ada hal-hal yang harus kita doakan. Tetapi di saat yang sama, kita bisa tidak menyadari bahwa hal lain pun seharusnya kita doakan juga. Maksudnya apa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh menyadari bahwa sebelum makan kita harus berdoa. Itu sebabnya kita orang percaya harus berdoa sebelum makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tetapi apakah kita juga menyadari bahwa ketika kita sarapan pagi, ketika hanya dengan roti dioles mentega atau roti dioles dengan selai, apakah kita juga menyadari bahwa kita harus berdoa? Atau ketika kita makan makanan yang lain selain nasi, apakah kesadaran kita untuk berdoa adalah ketika kita makan nasi? Ketika kita makan yang lain, apakah kita memiliki kesadaran yang sama untuk berdoa? Demikian halnya dengan tidur. Sudah kita sadari bersama dan penting sekali bagi kita untuk berdoa sebelum tidur. Dan kesadaran kita adalah ketika kita mau tidur malam dan bangun pagi. Saya tidak tahu apakah kita memiliki kesadaran yang sama untuk berdoa ketika kita tidur siang atau tidur sore. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian dalam mendoakan sekolah atau kuliah kita, atau dalam mendoakan anak-anak kita yang sekolah atau yang kuliah. Kita sungguh sadar benar ketika mereka ujian, sangat penting untuk mendoakannya. Itu sebabnya secara pribadi kita berdoa untuk ujian kita, atau ketika anak kita ujian, kita berdoa untuk ujian mereka. Bahkan tidak jarang kita juga berdoa bersama dengan orang lain. Kita sampaikan kepada pendoa di gereja supaya didoakan ketika mereka ujian. Tetapi apakah kita memiliki kesadaran yang sama bahwa ketika mereka belajar sehari-hari pun sebenarnya harus kita doakan? Seserius kita mendoakan mereka ketika ujian. Apakah kita menyadari hal ini? Kita sungguh sadar bahwa anak-anak kita harus kita doakan, yang sedang sekolah atau yang sedang kuliah, atau ketika kita sekolah atau kuliah, kita sadar benar bahwa kita perlu memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat dan kepintaran dan pengetahuan. Tetapi apakah di saat yang sama kita juga menyadari bahwa kita seharusnya mendoakan guru-guru kita, dosen-dosen kita, atau guru-guru atau dosen anak-anak kita? Karena bukankah melalui mereka, bukankah mereka yang mengajar dan mendidik kita? Bukankah mereka yang mengajar dan mendidik anak-anak kita? Apakah kita memiliki kesadaran yang sama akan hal itu? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya persoalan menyadari beberapa hal perlu didoakan dan tidak menyadari hal lain pun sebenarnya perlu didoakan. Bukan hanya hal itu yang menjadi persoalan kita dalam doa. Tetapi juga ada satu lagi hal lain, yaitu ketika kita terjebak dalam dikotomi dalam berdoa. Apa artinya dikotomi dalam berdoa? Yaitu ketika kita terjebak membuat ukuran sendiri, memilah-milah sendiri bahwa yang ini bolehlah didoakan, yang ini nggak usahlah. Karena kita melihatnya ada unsur-unsur yang kita lihat yang kurang memenuhi untuk didoakan. Sementara ini ada unsur-unsur yang membuatnya layak atau patut untuk didoakan. Kita memilah-milahnya, saudara-saudara. Tidak usahlah didoakan, masih berhubungan dengan yang tadi. Kalau makan nasi, ayo berdoa. Tidak ada keberatan dalam hati. Tetapi ketika
kita diajak berdoa. Ayo berdoa kita. Sebelum makan bakwan ini kita berdoa. Apakah ada keberatan dalam hati? Mungkin iya. Masa makan bakwan saja berdoa? Nah, kalau demikian terjadi, kita sedang berada dalam dikotomi tentang doa. Kita memilah-milah. Ada yang patut didoakan dan ada yang tidak patut didoakan. Yang ini kita doakan ya, yang ini tidak usah. Karena apa? Ini hal yang sangat serius, ini hal yang kecil, ini hal yang remeh-temeh. Janganlah didoakan, masa itu pun didoakan. Bisa demikian. Bisa juga dikotomi berdoa dalam hal lain. Ketika kita merasa aneh atau risih, mau kemana? Mau pacaran, berdoalah dulu. Wah, mau pacaran kok berdoa? Atau kita sendiri, ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, ya, tentunya yang anak muda kan begitu. Ketika jatuh cinta kepada seseorang, didoakan enggak? Masa urusan itu pun didoakan? Mau PDKT, didoakan enggak? Masa itu pun didoakan? Mau menyatakan perasaan, didoakan enggak? Masa itu pun didoakan? Kalian kalau kencan berdoa atau enggak? Masa kencan pun berdoa? Agak berbeda kalau acara pernikahan. Tidak ada yang keberatan. Kalau itu terjadi, kita sedang berada dalam dikotomi berdoa. Padahal sebenarnya Matius 26 ayat 41, firman Tuhan mengingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam pacaran, semua kita tahu bahwa ada godaan dan pencobaan yang tidak ringan dalam menjalaninya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memilah-milah ini didoakan boleh atau patut, harus, tapi ini enggak usah lah. Kita sedang terjebak dalam dikotomi berdoa. Tetapi kedua hal yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita menyadari ini harus didoakan, tapi kita tidak menyadari yang lain pun harus didoakan juga sebenarnya. Kita memilah-milah, ini patut didoakan, ini enggak usah. Ketika kita berada dalam hal ini, sesungguhnya itu semua dipengaruhi oleh karena kita punya paradigma. Tidak semua harus didoakan. Apakah betul sikap kita ketika kita memilah-milah itu? Apakah betul sebagai orang percaya kalau kita berkata tidak perlu semua hal harus didoakan? Kita kembali ke Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertama nas ini mengingatkan kita supaya jangan khawatir tentang apapun. Kenapa kita tidak perlu khawatir tentang apapun? Saudara yang terkasih, nas kita ini adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan kalau kita membaca surat ini pada pembukaannya, di sana kita bisa menyaksikan bagaimana Paulus yang sungguh menyadari dia tidak berada bersama dengan jemaat itu, sementara jemaat itu perlu digembalakan. Dia berada di tempat jauh dari jemaat itu. Itu artinya tidak banyak hal yang bisa dilakukannya untuk jemaat itu. Tidak banyak hal yang bisa dikerjakannya untuk menolong jemaat itu supaya mereka bisa bertumbuh dalam segala hal. Tetapi dalam pembukaan suratnya bisa kita lihat. Saudara bisa buka nanti secara pribadi. Di sana Paulus menjelaskan bahwa di dalam doalah dia menyatakan semuanya. Dia tidak berhenti mendoakan mereka, jemaat Filipi. Dia selalu mendoakan mereka. Dalam doalah Paulus menyerahkan kepada Tuhan pertumbuhan mereka dalam segala hal. Artinya apa? Paulus sungguh menyadari bahwa umat Tuhan yang ada di Filipi adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang atas mereka, bahkan atas segala sesuatu dalam hidup mereka, Tuhan sungguh berdaulat. Saudara-saudara, kedaulatan Tuhan sungguh disadari oleh Paulus, sehingga dia menyampaikan semuanya, segala sesuatu di dalam doa kepada Dia yang berdaulat atas segala sesuatu. Itu sebabnya
selanjutnya tadi dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kata nyatakanlah dalam segala hal ini berarti bawalah segala sesuatu dalam doa. Bawalah dalam segala sesuatu. Dalam terjemahan lain, versi FIH, kita bisa lihat di sana terjemahannya adalah bawalah segala sesuatu dalam doa. Hal ini mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa hidup kita sebagai orang-orang percaya, segala sesuatu adalah patut untuk kita bawakan kepada Tuhan. Patut untuk kita serahkan kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Kenapa? Mengingat apa yang tadi saya jelaskan, bahwa Tuhan sungguh berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan sungguh berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan punya kuasa untuk mengintervensi segala sesuatu dalam hidup kita. Itu sebabnya kita boleh menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Bahkan harus menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena Dia berdaulat atas semuanya. Terlebih kita adalah anak-anaknya, yang Dia sangat rindu untuk mengurus hidup kita. Ini harus kita sadari, saudara-saudara. Kita ini umat tebusannya, miliknya, anak-anaknya, yang sangat rindu. Dia ingin mengurus kita. Dalam arti positif, Dia ingin mencampuri seluruh kehidupan kita. Itu yang harus kita sadari, saudara-saudara. Itu sebabnya firman Tuhan dikatakan, nyatakan segala sesuatu dalam doa. Nyatakan segala hal dalam doa kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajari kita, mengingatkan kita. Mari, tidak perlu kita pilah-pilah mana yang patut didoakan, mana yang tidak. Segala hal patut untuk kita doakan. Mari kita keluar dari dikotomi, ini layak, ini tidak usah, masa ini pun harus didoakan. Mari kita keluar dari pemikiran-pemikiran yang demikian. Kebahagiaan kita mari sampaikan kepada Tuhan. Tapi sampaikan jugalah kesusahan kita kepada Tuhan. Mari naikkan syukur ketika kita dalam sukacita bersama keluarga, bersama pasangan. Tapi nyatakan juga kepada Tuhan. Ketika kita beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu, kita berselisih dengan pasangan, atau berselisih dengan anak, berselisih dengan orang tua, nyatakan dalam doa. Bukan ketika kita akan melamar atau menikah, tapi ketika kita jatuh cinta kepada orang, nyatakan dalam doa. Ketika ingin mendekati seseorang, anak-anak muda yang mencari pasangan hidup, nyatakan dalam doa kepada Tuhan. Ketika menjalani masa pacaran, nyatakan dalam doa kepada Tuhan. Bukan hanya ketika ujian di sekolah, di kampus, tapi ketika belajar keseharian, berdoalah, nyatakanlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa memohon kesehatan, tapi berdoa juga lah. Jikalau kita diurus, dirawat oleh orang-orang lain, para medis atau yang lain, doakan juga lah. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, bahwa segala sesuatu patut, layak, harus kita nyatakan kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Karena Tuhan sungguh ingin mengurusi, mencampuri seluruh kehidupan kita. Karena kita anaknya, kita ini milik kepunyaannya yang dikasihinya. Karena itu, mari terus berdoa. Nyatakan segala sesuatu kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.